Ada sekolah yang begitu aneh. Siswa-siswi tidak perlu ke sekolah. Tugas yang satu-satunya mereka itulah cuci muka. Setiap hari, para gadis ini harus di depan kamera. Lalu cuci muka selama 10 menit. Sampai saat cahaya di kamera dinyalakan, mereka baru boleh pergi. Jika melewatkan waktu cuci muka, akan segera dibawa pergi oleh satpam dan tidak akan kembali lagi. Semua gadis ini diadopsi oleh sekolah. Pengurus berkata kepada mereka, di luar hari kiamat, dalam udara ada racun. Jadi setiap hari, racun itu harus dihapuskan oleh sebuah vitamin. Dan setiap tahun berlalu, para gadis ini akan pindah ke lantai yang lebih tinggi. Sampai hari mereka dipindah ke lantai ke-16. Pengurus berkata kepada mereka bahwa kursus ini sudah selesai. Kemudian orang kaya akan datang dan mengadopsi mereka. Mereka akan hidup tanpa racun di udara. Semua orang menyenangkan. Khususnya Vivin. Karena dia paling pandai di kelas. Tapi teman dekatnya Sofia bilang, malam ini tidak boleh minum vitamin itu. Sudah sampai waktu minum obat. Obat kali ini berwarna biru. Vivin agak mencuriga. Jadi dia menatap kamera lalu masukkan obat ke dalam mulutnya. Kemudian, Vivin menyelinap ke kamar kecil. Mengeluarkan obat itu dan buang ke mangkuk toilet. Dan benar, Vivin menyadari hal yang aneh. Saat tidur, Vivin seperti biasa berkata selamat tidur kepada teman di sampingnya. Tapi hari ini si teman itu tidak jawab. Saat ini, Sofia bangun dan bilang, tidak usah panggil lagi. Mereka tidak akan bangun. Karena vitamin itulah obat penenang depresi. Tidak lama kemudian, ada suara gerakan kaki di koridor. Sofia bergegas kembali ke tempat tidurnya. Pengurus membawa satpam masuk. Dia membawa Vivin dan segadis lain pergi. Mereka dibawa ke ruangan beristirahat lain. Kemudian, pengurus Briksil menghantar pasangan paruh baya datang. Tampaknya inilah pasar, mereka mulai memilih. Pelanggan pria itu terus-menerus memuji kecantikan Vivin. Sementara itu, pelanggan wanita pergi ke cermin. Dia merasa kasihan pada penuaannya. Akhirnya, mereka memilih gadis yang sisanya. Vivin dibawa ke kamarnya. Di malam itu, para gadis ini terus-menerus dibawa pergi. Vivin ambil sempat itu untuk menyelinap keluar. Tapi semua pintu di sini dikunci. Vivin mendengar percakapan nego dari Briksil dan pelanggan. Akhirnya, Vivin paham. Orang kaya itu tidak mengadopsi mereka, melainkan membeli mereka. Vivin bergegas kabari Sofia hal ini. Dan mau melarikan diri. Ketika tahu semuanya, Sofia memang ketakutan. Setiap hari, semua harus tidur jam 9 malam. Di sini ada 4 tingkat kelas. Jika tingkat kelas Vivin tidur, makanya yang lain harus bangun. Mereka akan makan dan minum obat lalu tidur. Seperti itu setiap hari. Setiap hari akan ada waktu kosong. Saat semua orang tidur. Inilah saat yang bisa diambil untuk melarikan diri. Tapi yang pertama mereka harus ada kartu masuk. Untungnya hari itu, dokter datang untuk lakukan vaksinasi. Vivin merasa bahwa dokter ini memang baik hati. Tidak mungkin, dia bisa bantu mereka. Tapi Vivin belum sempat buka mulutnya. Tiba-tiba segadis mengalami kejang lalu pingsan. Dan di lengan semua orang, mulai muncul luka memar yang menakutkan. Vivin cari dokter. Vivin mau bertanya kepadanya. Tapi secara tidak sengaja dia mengungkapkan bahwa dia tidak minum vitamin. Seorang yang selalu ramah seperti dokter, langsung menginjeksi obat penenang depresi pada Vivin. Kemudian, Vivin dikurung di sebuah kandang oleh Briksil. Ternyata si dokter dan Briksil sekelompok. Dan si dokter inilah si bos besar. Sementara itu, Sofia juga punya ide untuk melarikan diri. Dia memakai spray untuk buat tali. Kemudian pura-pura tidur. Ketika satpam sendiri masuk, Sofia bergegas mencekiknya. Dan Sofia berhasil mengambil kartu masuk. Sofia bergegas menyelamatkan Vivin. Tapi saat ini, bel peringatan berbunyi lagi. Sofia tinggalkan pepatah. Percayaku. Kemudian Sofia berbalik dan pergi.
Hari berikutnya, Vivin dilepaskan tapi Sofia ditangkap. Tapi kartu masuk tidak di tangan Sofia. Si Dokter Miro memang marah gila. Dia memaksa Brixil untuk masukkan semua obat penenang ke dalam mulut semua orang. Fungsi obat ini memang kuat. Vivin pakai jepit rambut menusuk telapak tangannya untuk tetap sadar. Dalam kepanikan, Vivin mengulurkan tangannya ke atas. Dan menemukan kartu masuk. Ternyata, Sofia berikan sempat melarikan diri pada Vivin. Vivin bergegas berlari. Vivin menyergap Brixil lalu menyuntiknya obat penenang. Supaya si wanita jahat itu terasa rasa ini. Vivin akhirnya sampai lantai teratas. Mimpinya tidak jauh lagi. Tapi saat ini Vivin beragu. Dia harus menyelamatkan temannya Sofia. Vivin pakai kartu ini untuk masuk ke lantai paling di bawah. Di sana gelap dan menakutkan. Di mana-mana kandang besi. Dan Sofia juga dikurung di sana. Di sudut lantai ini ada ruangan khusus. Setelah membuka tirai, Vivin melihat ketiga jenazah. Kedua gadis merinding. Adegan ini memang menakutkan. Di dalamnya itulah gadis yang dibawa hari kemarin. Tapi mukanya tidak ada lagi. Ternyata ini bukan tempat untuk hindari hari kiamat. Melainkan tempat untuk mengembalikan kemudahan bagi orang kaya. Vaksin yang disuntik setiap hari. Ternyata untuk memeriksa kesesuaian terhadap para puan. Yang lebih menakutkan akan datang. Vivin mau keluar dari sini secepatnya. Tapi Sofia mau menyelamatkan semua gadis di sini. Sofia memakai kartu masuk untuk membangunkan semua orang. Tapi hal yang buat tertawa itulah. Para gadis ini tidak percaya Sofia. Bahkan mereka kabari Satpam. Pada saat yang penting. Vivin membawa Brixil yang sudah pingsan datang. Ketika merapikan rambutnya, sebuah jahitan panjang diungkapkan. Si wanita ini pernah ganti mukanya. Saat ini, semua gadis baru percaya mereka. Terus si Brixil dikurung di kandang. Kemudian mereka naik ke lantai teratas. Para gadis ini bergegas membuka pintu. Tiba-tiba bel peringatan berbunyi. Di seluruh gedung ini. Mereka ketakutan sehingga berlari. Satpam terus mengejar mereka. Vivin dan Sofia bersembunyi di sebuah gudang. Saat ini, Dokter Mira datang dan berusaha menipu mereka dengan kata manis. Karena muka Vivin paling cantik dan paling berharga. Dan si dokter ini sudah menunggu 16 tahun. Dengar sampai ini. Vivin angkat pisau. Vivin memotong kulit wajahnya, hancurkan mimpi buruk si dokter. Tepat saat ini, Satpam menerima telepon. Membawa si dokter ini pergi. Ternyata si dokter ini hanya boneka. Tidak tahu seberapa lama waktunya berjalan. Pintu gudang dibuka. Cahaya yang belum pernah terlihat. Masuk ke dalam gudang. Akhirnya mereka diselamatkan. Film, level 16, dan pulau tak terlihat berisi mirip. Itulah ganti muka, organ. Dan alasannya juga hari kiamat. Untuk menipu orang yang lemah. Supaya mereka tidak berharapan apa, hanya menunggu kematian. Film berakhir di sini, sampai jumpa lagi.